Selamat pagi, selamat berjumpa lagi dalam video pembelajaran agama Katolik pada hari ini. Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda semuanya di dalam pembelajaran agama Katolik kelas 9. Hari ini kita masuk pada bab 2, orang beriman hidup di tengah masyarakat. Nah, anak-anak, dalam bab 1, kalian sudah mendalami bahwa Allah berkehendak menyelamatkan semua orang. Ya. Karya keselamatan Allah secara bertahap dinyatakan kepada manusia. Dan manusia dengan keputusan akal budi, kehendak bebasnya, menanggapi karya keselamatan Allah dengan beragama dan beriman. Kita tahu bahwa karya keselamatan yang diwartakan Allah mencapai puncak dan kepenuhannya dalam diri Yesus Kristus. Nah, para murid Yesus membentuk suatu persekutuan yang disebut gereja, dan hendak terus melanjutkan tugas perutusan Yesus di dunia ini sampai sekarang dan yang akan datang, yaitu mewartakan Injil ke seluruh dunia dan kepada semua bangsa. Semoga kalian semua juga sudah menerima sakramen baptis. Ya. Maka dalam bab 2 ini kalian akan diajak mendalami tentang hak dan kewajiban sebagai anggota gereja maupun hak dan kewajiban anggota masyarakat. Kemudian gambar berikutnya yang kedua ini ada remaja yang bertugas menjadi putra putri altar. Nah, di sini berarti masuk pada kewajiban kita sebagai anggota gereja. Kemudian yang ketiga, gambar yang ketiga ya. Di sini ada
seorang lektris yang sedang bertugas dalam perayaan Ekaristi. Ini juga masuk pada kewajiban kita sebagai anggota gereja. Nah, anak-anak, harus kita pahami bahwa sebagai anggota gereja harus memiliki kewajiban untuk ikut serta dan bertanggung jawab dalam kehidupan menggereja. Hal ini, kewajiban ini tertuang tentunya di dalam 5 perintah gereja. Ya. Yang pertama, ikutlah perayaan Ekaristi pada hari Minggu dan pada hari raya yang diwajibkan, dan janganlah melakukan pekerjaan yang dilarang pada hari itu. Lalu yang kedua, mengaku dosalah sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Sambutlah tubuh Tuhan pada masa Paskah. Lalu berpuasa dan berpantanglah pada hari raya yang ditentukan. Dan kemudian yang terakhir, bantulah kebutuhan material gereja masing-masing menurut kemampuannya. Nah, anak-anak, apa sih yang dimaksud dengan 5 perintah gereja ini? Mengapa harus ada 5 perintah gereja ini? Jadi maksudnya adalah untuk memberi jaminan kepada umat beriman syarat minimum sekurang-kurangnya yang harus dilakukan atau dituntut dalam hidup doa, ya, melalui perayaan Ekaristi, kemudian hidup sakramen melalui perayaan sakramen-sakramen, ya. Lalu komitmen moral atau janji suatu tindakan sikap yang baik, lalu perkembangan dalam cinta Allah dan sesama. Nah, kalau 5 perintah gereja ini menjadi syarat minimum sekurang-kurangnya yang wajib dipenuhi oleh anggota gereja, maka ini mengandung makna bahwa di luar 5 perintah gereja ini sebenarnya masih ada kewajiban lain yang harus dipenuhi sebagai anggota gereja. Nah, dalam kitab hukum kanonik juga memuat tentang hak dan kewajiban semua orang beriman sebagai anggota gereja, yaitu yang dengan permandian yang sudah diterima menjadi anggota tubuh Kristus, sudah dijadikan umat Allah dengan caranya sendiri, ya, sesuai dengan kemampuan, ya, mengambil bagian dalam tugas Kristus. Tugas Kristus itu ada apa? Ya, sebagai imam, sebagai nabi, dan sebagai raja. Sebagai imam berarti kita ikut terlibat dalam pengudusan-pengudusan, perayaan-perayaan, ya. Lalu sebagai nabi kita bertugas atau mendapat tugas, ya, yaitu mewartakan sabda Kristus, mewartakan kebaikan, mewartakan Injil, kabar gembira. Lalu menjadi raja. Nah, apa maksudnya? Kita dituntut juga untuk menjadi pemimpin. Maksudnya di sini adalah jika kita mendapatkan tugas-tugas misalnya dari sekolah, menjadi ketua kelas misalnya, ya, ataupun di gereja kita menjadi ketua putra-putri altar. Nah, berarti kita sudah ikut terlibat dalam tugas Kristus sebagai raja, ya. Nah, oleh karena itu sesuai dengan kedudukan mereka masing-masing dipanggil untuk menjalankan pengutusan yang dipercayakan Allah kepada gereja untuk dilaksanakan di dunia. Nah, kita dapat melihat juga di sini bagaimana sebagai anggota gereja, ya, memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan bacaan kitab suci yang terdapat dalam Injil Markus bab 10 ayat 35 sampai 40. Bukan memerintah melainkan melayani. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, dan seorang lagi di sebelah kananmu, dan seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum, dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum, dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima.
Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Baik anak-anak, mari kita memahami apa sih sebenarnya yang dimaksudkan di dalam perikop teks kitab suci tadi. Di sana dapat dikatakan bahwa melalui pembaptisan kita telah diangkat menjadi anak-anak Allah dan menjadi anggota gereja. Sebagai anggota gereja kita dituntut untuk terlibat secara aktif, ambil bagian dalam tugas dan karya gereja melalui saksi, yaitu menjadi saksi tentang karya Tuhan Yesus sendiri, dengan memahami berbagai macam hak yang kita miliki sebagai anggota gereja. Hendaknya kita semakin sadar untuk tidak menuntut hak secara berlebihan terhadap gereja, karena kita sendiri merupakan bagian dari gereja. Jadi maksudnya di sini adalah kita turut melayani gereja, ya. Bukan berarti kita harus menuntut terus hak kita. Karena yakin dan percaya secara otomatis pasti apa yang menjadi hak kita itu dapat terpenuhi. Ya, oleh gereja memberikan sendiri, ya. Gereja juga memberikan kewajiban, ya, melaksanakan kewajibannya, dan kita mendapatkan hak melalui gereja. Demikian juga sebagai anggota gereja kita pun dituntut secara aktif melanjutkan karya keselamatan Allah yang terpenuhi di dalam diri Yesus Kristus dengan melanjutkan karya-karya Yesus melalui karya pelayanan gereja. Nah, sebagai gereja, karena sebab gereja akan bertahan hidup jika semua anggota gereja melaksanakan hak dan kewajibannya secara bertanggung jawab. Jadi, di dalam kita melaksanakan hak dan kewajibannya itu kita lakukan secara bertanggung jawab. Ini ada ayat mas yang bagus. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan bagimu. Ya. Jadi silakan kita berbuat kebaikan-kebaikan, kebenaran-kebenaran, dan yakin, ya, sesuai dengan Injil Matius bab 6 ayat 33, apa yang kamu harapkan, apa yang kamu cita-citakan itu akan terpenuhi. Mari kita merefleksikan materi ini, ya, sambil melihat yang ada di dalam diri kita. Melalui pembaptisan kita diangkat menjadi anak-anak Allah, sekaligus kita juga dipersatukan dengan gereja sebagai komunitas persekutuan murid-murid Yesus. Di dalam diri kita melekat berbagai macam hak dan kewajiban sebagai anggota gereja. Namun, seringkali kita lebih menuntut hak melalaikan kewajiban. Kadang kita juga seperti Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus. Anak-anak merasa diri telah berkorban, kemudian menuntut jasa atas pengorbanan kita. Kita hendaknya diberi pelayanan yang lebih dibandingkan untuk melayani. Maka kita perlu bertanya di dalam hati, sungguhkah kita peduli dan mau terlibat aktif dalam karya pelayanan gereja? Ataukah kita bersikap masa bodoh? Toh itu bukan urusan kita. Mari kita hening sejenak. Kita merenungkan pertanyaan tadi, ya, di dalam hati kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, materi kita pada hari ini sudah selesai. Terima kasih atas perhatian kerjasama kalian semua. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat, Tuhan memberkati.